sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan. Ya anak-anak, sebelum proses belajar pengajar kita dimulai, saya terlebih dahulu mengambil absen. Alvin Miru, ada Pak Kevin, ada Pak Darwin, ada Pak Mindri, ada Pak Indi, Ingrid, ada Pak Isien, ada Pak Jen, ada Pak Leki Pera, ada Pak Markus, ada Pak Sadu, ada Pak Sarkeri, ada Pak Kira, ada Pak Kapasian. Ika Ya. Baik, semua ada ya? ada Pak. Ya, kita akan perhatikan proses belajar mengajar hari ini. Materi kita hari ini tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9. Ya, sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar, kita akan melihat beberapa gambar ini dan kita mengamati bersama dan Anda menentukan menurut Anda materi apa yang hari ini kita pelajari. Ya, saya berikan waktu untuk Anda 5 menit. Silakan. Silakan Anda mengamati dulu, melihat gambarnya. Gambar jelas ya? Ya Pak. Ya. Ada juga yang saya sudah print. Saya bisa kasih lihat juga. Yang ada bisa Anda lihat di depan juga. Bisa, semua bisa lihat? Ya, sudah? Menurut Anda tentang apa materi kita? Gereja dan orang muda. Sekali lagi. Gereja dan orang muda. Benar. Ya. Materi kita hari ini tentang gereja dan Orang muda. ya. Yang merupakan pertemuan ke-6 gereja dan orang muda. Ya, ini merupakan, kita lihat sama-sama. Ini merupakan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar yang pertama, mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Ya, yang kedua, bersikap sebagai orang percaya pada karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, menganalisis karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Dan yang keempat, membuat refleksi mengenai karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Itu kompetensi dasar kita. Ya, kita lihat indikator, kita lihat sama-sama. Indikator yang pertama, mengemukakan pandangan orang muda tentang gereja. Bisa lihat ya, kita lihat sama-sama. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh muda dalam Alkitab yang berperan dalam rencana Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya peran orang muda bagi masa depan gereja. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, membuat puisi dengan tema gereja dan orang muda. Ya, itu indikator yang hari ini kita tempuh bersama dalam proses belajar mengajar. Ya, ini merupakan bahan refleksi dari pembacaan kita hari ini. Yang pertama, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Yang kedua, Yohanes 1
Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Dan yang terakhir 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, kita akan baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan dalam tingkah lakumu dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesetiaanmu. Ya, itu pembacaan kita, dan hari ini kita akan melakukan diskusi tentang materi putaran gereja dan orang muda. Ya, karena itu kita akan bahas tentang gereja dan orang muda dalam materi. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya sebelum kita masuk dalam diskusi. Tidak ada? Ya, baik. Karena itu kita akan masuk dalam diskusi. Ya, sebelum kita masuk dalam diskusi, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita yang kita tempuh. Ya, yang pertama, menghayati karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia dengan berdoa dan menyanyi. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai orang percaya pada karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, mengungkapkan pandangan orang muda tentang gereja. 4, mengidentifikasi tokoh-tokoh muda dalam Alkitab yang berperan dalam rencana Allah. Yang kelima, menjelaskan pentingnya peran orang muda bagi masa depan gereja. Dan yang keenam, menyusun puisi dengan tema gereja dan orang muda. Itu tujuan pembelajaran kita. Ya, materi pembelajaran kita, pandangan orang muda tentang gereja yang pertama. Yang kedua, tokoh-tokoh muda dalam Alkitab yang berperan dalam rencana Allah. Yang ketiga, pentingnya peran orang muda bagi masa depan gereja. Ya, itu materi pembelajaran kita, dan kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ya, Anda silakan bagi ke kelompok dan saya akan bagi materi. Silakan. Ya, ini bahan materinya. Anda akan diskusi di dalam kelompok, ya. Ya. Ini untuk kelompok 1. Ya, ini materi kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Ya, untuk kelompok. Ini untuk kelompok 3, ya. Ya, Anda silakan kerja. Ya, Anda siap untuk kerja dalam kelompok? Waktu kita 5 menit. Bisa, ya? Bisa. Baik, Anda silakan kerja. Ya. Kelompok 1 ada yang masih bertanya? Kelompok 1 jelas? Ya. Baik, terima kasih. Kelompok 2 tidak ada? Ya, Pak. Ya, baik. Selamat bekerja, silakan. Kelompok 3 tidak ada? Ya. Pertanyaan jelas? Jelas, Pak. Baik. Silakan. Yang Alvin jelas, ya? Baik. Silakan kerja lanjut.
Ya, waktu kita selesai. Karena itu kelompok 1 siap presentasi. Ketua dan sekretaris diundang ke depan untuk melakukan presentasi. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada ketua. Saya persilakan. Mengungkapkan pandangan orang muda di gereja. 1. Gereja membosankan. Gereja hanya menangkap fungsi neraka. 2. Gereja yang kegiatan hanya itu saja dan kurang menarik. 3. Ketika berkunjung ke gereja, dibiarkan mencari tempat sendiri dengan orang-orang dewasa. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami bertanya, jelaskan pandangan kelompok tentang orang muda dan gereja. Menurut kelompok kami, gereja bukanlah tempat yang menyenangkan bagi remaja. Agama seringkali menciptakan rasa takut akan berkalah, takut akan kompas, pribadi kita sendiri, dan takut akan hal-hal yang tidak suci. Sikap yang mengajarkan rasa takut dalam agama juga mengajarkan 3 hal berikut. 1. Memperlihatkan Allah yang suka menghukum, mengontrol, dan marah. Apakah kelompok 2 puas? Ya, akan sangat puas. Apa ada pertanyaan dari kelompok 3? Saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. 1. Sebutkan sikap yang mengajarkan rasa takut dan agama. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menciptakan cara hidup yang menghakimi, sombong, penuh kecemasan, rasa bersalah, penuh aturan, dan intoleransi. Berusaha menciptakan Allah yang lemah, yang tidak dapat menjaga umatnya sendiri. Apa kelompok 3 puas? Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita berikan kesempatan lagi untuk kelompok 2 untuk melakukan hasil presentasi kelompok 2. Ketua dan sekretaris disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengidentifikasi tokoh-tokoh utama dalam Alkitab berdasarkan dalam rencana Allah. Dalam Alkitab banyak ditemukan orang muda yang berperan penting dalam rencana Allah. Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seseorang menggantikan Daud raja Israel. Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada diri Daud. Allah membutuhkan orang muda karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana Allah. Orang muda biasanya mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Daud ternyata sanggup mengalahkan musuh Israel. Yang merupakan alasan Allah memilih Daud adalah sebagai direktur. Pertama, kepemimpinannya berkenan kepada Allah, yaitu mengetahui kehendak Allah. Yang kedua, mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Yang ketiga, pemimpin yang dapat mempertanggungjawabkan semua keputusannya. Dan yang keempat, sikap terhadap Allah sepenuh hati berpaut kepadanya.
kita berikan aplaus untuk kelompok 2 lagi. Ya, ketua dan sekretaris disilakan kembali. Yang terakhir ketua kelompok dan sekretaris kelompok 3 diundang ke depan untuk melakukan hasil presentasinya. Ya, ketua dan sekretaris kelompok 3 diundang ke depan untuk melakukan hasil presentasinya. Disilakan. Kita berikan aplaus. Menjelaskan pentingnya peran orang muda bagi masa depan gereja dan memberikan salah satu contoh vokal grup atau paduan suara. Ya, akan puas. Jika ada hasil presentasi Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 di Ya, kita kembali melihat soal yang ada di depan yang tadi sudah dilakukan oleh kelompok. Bisa ya? Ya, yang pertama, mengungkapkan pandangan orang muda tentang gereja. Ini tadi kelompok 1 ya. Kita ya. Ya, ini. Mengungkapkan pandangan orang muda tentang gereja. Ya, yang pertama, gereja membosankan ke gereja hanya karena takut masuk neraka. Yang kedua, gereja yang kegiatannya hanya itu saja, kurang menarik. Yang ketiga, berkunjung ke gereja dibiarkan mencari tempat sendiri dengan orang dewasa. Ya, ada perhatian. Seringkali orang muda itu sendiri menganggap dirinya tidak dipakai. Ya, ya. Saya ulang lagi, saya tidak menjelaskan tentang pengertian gereja. Ya. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Itu definisi gereja. Ya. Karena itu orang muda itu mesti memiliki sejumlah potensi yang disiapkan Tuhan untuk kita. Karena itu Anda mesti meyakinkan sungguh bahwa Tuhan sudah memberikan Anda kekuatan, Tuhan sudah memberikan Anda potensi sebagai orang-orang muda yang disiapkan untuk membangun generasi gereja untuk menuju kepada masa depan yang lebih baik. Ya, jadi orang yang bergereja itu mesti kita merubah pikir kita, mindset kita, kemudian kita merubah kepribadian kita. Kalau hari ini Anda yang masih nakal, saya mohon Anda berubah. Anda yang masih malas belajar, saya berharap Anda tinggalkan. Lakukanlah dengan ketulusan hati, dengan semangat belajar, Anda pasti akan diberkati. Masa depan Anda akan diberkati. Dan keyakinan saya sungguh bagi Anda, melalui pelajaran hari ini, Anda menjadi orang-orang muda yang disiapkan Tuhan seperti Daud. Seperti itu ya? Iya. Kita lanjut. Ya, yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh muda dalam Alkitab.
yang dalam rencana Allah. Ya, kita lihat dalam Alkitab banyak ditemukan orang muda yang berperan penting dalam rencana Allah. Ya, Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seseorang menggantikan Saul, raja Israel. Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada diri Daud. Ya, Allah memilih Daud. Kita lihat. Ya, raja Israel itu Samuel ya. Setelah itu diganti dengan Daud. Karena itu Allah sudah menyiapkan Daud untuk menggantikan raja Israel. Nah, karena itu kita lihat setelah Raja Samuel digantikan oleh Raja Daud. Karena Daud sudah disiapkan ya untuk memimpin bangsa Israel. Bisa ya? Anda bayangkan Daud masih muda, tetapi ya, karena kemurahan Allah memanggil Daud sebagai raja. Karena itu Allah mengutus siapa? Samuel. Ya, untuk mengurapi Daud sebagai raja. Diurapi, berarti itu dikhususkan, ya, sudah diberkati. Karena itu setiap orang yang akan menjadi pemimpin masa depan sebagai orang Kristen, dia akan diurapi Tuhan. Ya, dia diberkati. Dia disiapkan dengan masa yang dilaksanakan sebagai pemimpin. Ya. Orang-orang yang disiapkan sebagai pemimpin masa depan. Ya. Daud diurapi, itu berarti memiliki hikmat, memiliki ya kuasa, memiliki ya pengetahuan untuk memimpin satu bangsa yang besar seperti Israel. Ya. Karena itu kita mesti belajar dari Daud. Kita harus memiliki tekad. Ya, anak-anak harus memiliki apa? Tekad. Harus memiliki motivasi bahwa saya belajar hari ini untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya kan? Orang tidak mungkin belajar hari ini lalu kemudian hari esok tidak menjadi pemimpin. Tetapi orang yang belajar hari ini akan disiapkan menjadi pemimpin masa depan. Seperti Daud. Ya. Kita lanjut. Ya, menjelaskan penting peran orang muda bagi masa depan gereja. Ya, peran orang muda dalam pertumbuhan gereja. Satu, orang muda merupakan tiang penyangga. Ya, tiang penyangga. Anda lihat? Ya, saya kasih contoh tiang. Kalau gedung ini mau dibangun, mesti memiliki apa? Tiang. Ya. Itu yang pertama ya. Orang muda merupakan tiang penyangga. Yang kedua, orang muda menjadi penyemangat gereja. Orang yang muda itu harus semangat. Bisa ya? Ke sekolah tidak boleh dipaksa. Maka gereja tidak boleh dipaksa. Mesti kita menjadi orang-orang muda yang bersemangat. Ya, datang ke sekolah tepat waktu, mau ke ibadah tepat waktu, ya, semuanya tepat waktu. Itu baru disebut dengan orang muda. Ya. Orang muda sebagai generasi penerus atau masa depan gereja. Jelas ya? Ya. Poin yang ketiga menjelaskan bahwa orang muda harus sebagai generasi penerus. Ya. Sebagai masa depan gereja, tapi juga sebagai masa depan bangsa. Jadi kalau Anda belajar hari ini sebagai anak-anak Kristen, tapi juga adalah bagian dari anak-anak bangsa. Karena itu belajar hari ini untuk menjadi pemimpin masa depan. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Saya berikan waktu Anda 2 menit untuk mungkin ada yang bertanya. Saya silakan. Ada?
Nona Black mau tanya. Tanya saja. Ada? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, semua mengerti? Semua paham? Paham, Pak. Baik. Kalau begitu Anda kembali ke tempat masing-masing dan kita masuk dalam tes akhir. Ya, baik anak-anak. Ya, ini merupakan gambar yang tadi kita sudah lihat bersama di awal dan kita akan masuk dalam evaluasi. Ya. Ada 3 soal yang kita kerjakan dan saya berharap tidak ada di meja Anda yang hanya adalah pena. Saya akan membagikan kepada pekerja peserta. Ya, yang bukunya bisa dimasukkan. Ya. Semua siap? Siap. Ya, saya akan bagi. Silakan. Silakan. Jangan Anda lupa menuliskan nama dan kelas Anda. Ya, silakan. Bekerja. Ya, saya berharap Anda tidak nyontek ya. Ya. Waktu kerja Anda 5 menit. Jadi silakan. Tidak boleh kerjasama ya. Waktu kita selesai untuk ulangan dan Anda siap di depan. Baik. Anda jangan lupa tulis nama, kelas Anda, dan Anda silakan kumpul. Mulai dari Nona Lala, silakan. Lanjut. Lanjut.
Ya, lanjut. Lanjut. Alvin dan teman-temannya, silakan. Ya, sebentar. Yang syarat mana? Ya, semua benar 100 ya. Alvin biru mana? Ya, semua benar 100. Kevin mana Kevin? Ya, 100. Mana? Aku kemana? Ya, 100. Ingrid mana Ingrid? Ya, bagus. Masih salah sedikit ya. Nilainya 90. Ya, semuanya nilai baik-baik. Ya. Baik. Ya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Anda ada tugas yang Anda lakukan di rumah lagi, yaitu membuat, ya, buatlah puisi yang bertemakan gereja. Tugas itu akan Anda kumpulkan untuk minggu depan. Semua siap? Siap. Baik, terima kasih. Dan kita akan ada pada akhir pelajaran kita, tapi sebelumnya kita akan masuk dalam menyanyi. Ya, dipimpin langsung oleh Nona Laura. Silakan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Terima kasih. ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke Kak Clara sebentar. Kami boleh mengerti dengan baik. Tuhan, tinggal doa kami semua hanya dalam
Ya, Anda silakan duduk. Ya. Sekian, terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Dan kita akan berjumpa pada minggu depan. Sekian dan terima kasih. Saya siap, Prisala. Terima kasih guruku. Shalom. Shalom.